Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, saya ucapkan selamat berjumpa kembali. Meskipun di pembelajaran online, tetap kami sampaikan selamat datang ya. Perkenalkan, nama saya Agus Mafrudi. Di kelas 10 saya mengajar Aswaja atau KN1 ya. Mungkin kalian masih ingat ketika MPLS-PDB hari terakhir saya mengisi materi tentang keaswajaan ya. Orang yang paling besar di SMA Raden Rahmat adalah saya. Anak sekalian, hari ini kita akan membahas materi pertama, yaitu tentang dakwah Islam di Indonesia. Dengan harapan mudah-mudahan keterangan atau penjelasan singkat saya nanti bisa kalian pahami dengan baik dan kemudian bisa bermanfaat untuk kalian, untuk kita semua dalam kehidupan nyata sehari-hari. Baik, anakku sekalian, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kalian nanti diharapkan memahami bagaimana proses penyebaran agama Islam Ahlussunnah wal Jamaah di Nusantara ini. Ya. Yang kedua, nanti kalian setelah memahami proses penyebaran agama Islam Ahlussunnah wal Jamaah di negeri ini, nanti kalian saya minta untuk bisa menganalisa strategi dakwah Islam Ahlussunnah wal Jamaah di Nusantara ini ya. Bagaimana model strateginya, nanti kalian bisa memahami ini ya. Lanjut. Kemudian anak sekalian, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, perlu saya sampaikan tentang proses penyebaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah di negeri kita tercinta Nusantara ini ya, Indonesia ini. Baik. Yang pertama yang perlu saya jelaskan adalah bahwa proses awal masuknya Islam di Indonesia ini melalui aktivitas perdagangan di pesisir utara Sumatera. Jadi pada zaman dahulu memang yang paling terkenal di zaman dahulu, yang paling in di zaman dahulu memang perjalanan melalui laut. Ketika pesawat terbang belum ada, ketika kendaraan darat belum ada, maka yang ada duluan adalah transportasi laut. Nah, dari sinilah kemudian mubalek-mubalek Islam itu beraktivitas melalui perdagangan, dan kebetulan yang diduduki oleh mereka awal adalah pesisir utara Sumatera ya. Ini Islam pertama kali itu ada di pesisir utara Sumatera. Kemudian perlu diketahui bahwa para mubalek Islam itu yang berasal dari Mekah, dari Yaman, dari sekitar Mekah, itu memang berusaha memanfaatkan jalur perdagangan ini untuk menyebarkan Islam. Jadi penyebaran Islam pertama kali di muka bumi ini paling banyak memanfaatkan jalur perdagangan laut. Nah, mubalik Islam berusaha menyebarkan agama Islam melalui jalur perdagangan dan bekerjasama dengan para pedagang-pedagang Muslim yang telah merambah seantero dunia. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, anak-anak sekalian, yang juga perlu kalian ketahui bahwa untuk mengislamkan daerah-daerah yang didatangi oleh para mubalik Islam, maka mereka berpikir bahwa Islam harus berkembang dengan cepat. Dan salah satu cara yang paling efektif adalah mengislamkan dulu para penguasa. Para penguasa-penguasa ketika itu, para raja-raja, para menteri, itu mereka Islamkan terlebih dahulu.
dengan berbagai macam cara. Nah, ketika para penguasa-penguasa ini sudah diislamkan dan sudah menganut agama Islam, maka rakyatnya, kemudian masyarakat yang berada di dalam kekuasaan para penguasa itu bisa cepat masuk Islam. Karena para penguasa sudah masuk Islam, maka otomatis dengan cepat ke bawah itu juga mengikuti apa yang dilakukan oleh para penguasa, yaitu masuk Islam. Oke, inilah kunci Islam berkembang dengan cepat. Ya, ini yang ketiga. Kemudian sekalian, untuk lebih jelasnya, kita patut mengetahui sebab-sebab Islam berkembang di Indonesia ini, di Nusantara ini dengan cepat. Apa sebabnya itu? Ya, paling tidak ada beberapa sebab. Yang pertama adalah bahwa Islam itu mengajarkan persamaan antara satu dengan yang lain. Persamaan hak, persamaan kewajiban, persamaan diperlakukan sebagai seorang manusia. Ajaran Islam ini cepat diterima oleh masyarakat atau sebagian masyarakat. Kenapa? Karena mengajarkan persamaan. Ingat bahwa ketika itu masih ada kotak-kotak level-levelan. Ada namanya level golongan raja, golongan menteri, level golongan pedagang, level golongan masyarakat, petani, bahkan ada level golongan masyarakat kelas rendah atau perbudakan. Ketika itu, persamaan antara satu dengan yang lain tidak ada di masyarakat Nusantara saat itu. Nah, ketika Islam mengajarkan persamaan antara satu dengan yang lain, maka ketika itu sebagian besar masyarakat menerima dengan baik. Inilah agama yang benar yang mengajarkan kebersamaan. Maka mereka cepat masuk Islam dan Islam berkembang dengan luar biasa pesat. Ini yang pertama. Yang kedua, perilaku dan sikap para mubalik yang arif dan bijaksana. Mereka mengajarkan ajaran Islam dengan rahmatan lil alamin. Bahwa Islam itu bermanfaat, memberi rahmat, memberikan pencerahan kepada seluruh umat tanpa kecuali. Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, memberi rahmat kepada seluruh alam. Tidak hanya manusia, tapi makhluk hidup di alam ini justru mendapat rahmat dari datangnya ajaran Islam. Nah, para mubalik Arab itu kan orangnya ganteng-ganteng, kaya-kaya, bahasanya halus, mereka arif, mereka bijaksana sekali. Sehingga dari sikap dan perilaku para mubalik ini yang mengajarkan kepada umat ketika itu dengan ajaran Islam yang moderat, Islam yang rahmatan lil alamin, maka Islam berkembang dengan cepat. Yang ketiga, Islam bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang sudah ada di masyarakat, tetap menghormati adat istiadat dan menyempurnakannya. Nah, inilah kunci sukses berkembangnya Islam dengan cepat. Karena Islam diajarkan bukan untuk melawan, bukan untuk menghancurkan, tetapi menyempurnakan segala kebaikan yang ada di masyarakat. Sehingga adat istiadat, kebiasaan, karakter masyarakat itu dihormati. Kemudian adat istiadat dan karakter ini tetap ada, tetap disempurnakan supaya betul-betul tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi Islam datang tidak langsung kemudian adat istiadat diharamkan, dihilangkan, tidak. Tetap dihormati oleh para mubalik ketika itu. Nah, inilah yang kemudian menjadi sebab Islam berkembang dengan cepat. Lanjut. Yang keempat, Islam itu disebarkan dengan cara yang moderat. Moderat itu tawasud. Moderat itu Islam dengan cara yang enak, yang tidak keras, yang tidak mau semau gue. Moderat, menghormati, at-tawasud. Kemudian Islam disebarkan dengan cara toleran. At-tasamuh, toleransi. Meskipun berbeda karakter, berbeda adat istiadat, berbeda keyakinan, tetapi toleransi tetap dijunjung tinggi oleh para mubalik ketika itu. Ya, toleransinya terhadap adat istiadat, terhadap karakter masyarakat, kebiasaan masyarakat sangat dihormati, ditoleransi. At-tasamuh oleh para mubalik ketika itu. Ya. Kemudian Islam juga seimbang, tawazun, tidak pernah miring kiri, miring kanan,
Islam itu diajarkan adalah untuk keseimbangan, bukan membela yang kanan, membela yang kiri, tapi di tengah-tengah, seimbang ya. Inilah. Nah, oleh karenanya, anakku sekalian, nilai lama atau adat istiadat lama yang tidak bertentangan dengan Islam dibiarkan berkembang dan disempurnakan dengan nilai Islam. Seperti itu anak sekalian ya. Seperti ini misalnya ya, misalnya beduk ya yang berbunyi deng 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 deng. Sebenarnya beduk itu kan peninggalan dari orang-orang Buddha, orang-orang Hindu ketika itu. Ketika itu orang-orang Buddha kalau memanggil orang-orang apa namanya umatnya untuk melakukan peribadatan dipanggil dengan apa namanya bunyi beduk. Tetapi dulu bunyinya dung, 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 begitu. Notnya ya seperti itu, dung, dung, dung. Nah, kemudian oleh para wali ketika itu, beduk itu tidak kemudian serta-merta diharamkan, tidak. Tapi beduk itu disempurnakan karena tidak bertentangan dengan Islam, disempurnakan, biarkan berkembang, tetap pakai beduk. Tetapi notnya diganti oleh para wali, diganti oleh Sunan Kalijogo. Bukan dung, 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 tapi deng. Deng, 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 deng. Itu juga ada nilai filosofinya. Deng itu maknanya cek sedeng, cek sedeng, cek sedeng, cek sedeng, masih sedang. Artinya, ayo masuk ke dalam, ayo kita sholat. Karena masjidnya masih sedang, masjidnya masih muat. Nah, itu ada nilai lama ya. Nilai lama yang tidak bertentangan dengan Islam, dibiarkan berkembang. Tetapi kemudian disempurnakan dengan nilai-nilai Islam. Ya, seperti itu. Kenturen juga demikian, itu nilai lama. Nilai lama yang ketika itu orang-orang Buddha itu memang kenturenan dengan cara mereka, tapi ketika datang Islam diganti oleh para wali kenturenan, kemudian sebelum kenturenan selesai itu diawali dengan tahlilan, baca-baca Quran, baru kenturenan. Nah, itulah ya. Kemudian yang berikutnya, nilai lama yang bertentangan dengan Islam diluruskan secara bertahap. Jadi kalau langsung frontal, langsung dihabiskan, sudah ini nggak benar, ini bertentangan dengan Islam, ini sudah selesaikan. Nggak seperti itu, tapi kemudian nilai lama yang bertentangan dengan Islam tetap diluruskan secara bertahap. Itulah kehebatan para wali zaman dahulu, para mubalik zaman dahulu, sehingga Islam berkembang dengan cepat. Nah, kemudian nilai lama yang bertentangan secara diametral. Diametral itu pertentangan yang berhadapan-hadapan, betul-betul bertentangan. Dari segi akidah, segi fikih dan sebagainya. Ini betul-betul bertentangan secara berhadapan-hadapan, artinya nggak bisa diluruskan. Nggak bisa diluruskan sudah. Maka ditolak dengan argumentasi yang kuat. Ya, jadi nggak serta-merta kemudian dilarang tanpa argumentasi, tapi dilarang, ditolak dengan argumentasi yang kuat. Sehingga mereka bisa memahami, oh ternyata seperti itu memang kami yang salah. Nah ini ya, inilah kearifan bijaksananya para mubalek, para wali zaman dahulu menyebabkan Islam ini berkembang dengan cepat. Baik anak sekalian, understand ya? Ya tolong dipahami betul ya. Kesimpulannya gini, yang pertama bahwa Islam itu disebarkan dengan cara damai. Oh itu tulisan damaim ya, itu M-nya terlalu salah ya, damai. Islam itu disebarkan dengan cara damai tanpa kekerasan. Sehingga nanti kalau sekarang ini anak sekalian, kita menyebarluaskan Islam ini di tengah-tengah masyarakat dengan cara kekerasan, dengan cara berkata-kata yang kotor, kemudian melawan aparat, membuat kekacauan, membakar-bakar. Nah, ini bukan cara-cara Islam. Karena cara Islam itu disebarkan dengan cara damai, tanpa kekerasan. Ya, ingat betul itu ya. Yang kedua bahwa Islam yang disebarkan kali pertama di Nusantara ini adalah Islam moderat. Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan Islam yang keras, Islam yang anti adat istiadat, Islam yang harus ke Arab-Araban, tidak. Islam moderat, Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Maka
Islam pertama yang disebarkan ke negeri ini adalah Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Ini wajib kalian ketahui ya. Anak sekalian, itulah penjelasan singkat dari saya. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa kalian pahami dan kalian bisa kemudian ilmu ini bermanfaat untuk kalian dalam kehidupan di masyarakat, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Baiklah anak sekalian, tugas kalian sekarang adalah buatlah sebuah narasi pendek. Buatlah sebuah narasi pendek dari penjelasan saya tersebut di atas. Jadi ngarang mana ya? Dengan kata lain, tulislah kembali apa yang saya sampaikan dengan kalimat-kalimat kalian sendiri. Buat sebuah narasi yang kalimatnya indah, kalimat yang dapat dipahami, dan kemudian ini jadikan sebuah referensi kalian tentang Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, saya kira itu anak sekalian yang dapat saya sampaikan. Saya sampaikan selamat mengerjakan. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, lahir sehat batin, kita terlepas dari segala macam mara bahaya, terutama bahaya tentang COVID-19 di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan mudah-mudahan sekolah kita tetap jaya, SMA Raden Rahmat tetap jaya, dan mendapat perlindungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.